Gimana? Pengecoran sudah dilakukan sampai di 0 sampai dengan 0,25. Terus? Ini pasangan unit kan malam. Jadi sampai dengan 25 meter ini belum tercoret. Iya, artinya si kontraktornya nyuri-nyuri. Iya. Bener nggak? Betul. Kan kontraktornya nyuri-nyuri, ya kan? Pada waktu Bapak lengah, Betul, Pak. tidak ada di lapangan, unitnya dia pasangin. Betul. Padahal belum dicor. Bener kan? Oh, benar. Jadi ini baru sampai 25, Pak. 25 dari 0. Ini tidak nampak oleh Iya, saya. ente. Ini kalau saya tidak turun. Ini Bentar ya. Bentar. Kalau saya tidak turun, ini malah kenyahuan. 25 meter ini yang belum, Pak. Ya kan? Tapi saya sarankan. Bisa jadi dia nyuri di sini 25 meter tidak pasang cor, nyuri di sana 25 meter. Kalau digabung-gabungin nanti jadi 1 kilo. 1 kilo kali cor betonnya berapa? Ininya, lantainya. 1 kilo, 1 kilometer bikin cor beton berapa? Dari 6 kubik per dari Berapa? per itu, Pak. 6 kubik. Ya, 6 kubik. Berapa? Itu seharusnya itu Oke, 10 cm dari bawah, oke. 60 meter berapa? Oke, 1 kilometer menghabiskan berapa kubik? 60 itu sebetulnya 6 kubik 6 kubik per 60 meter. per 60 meter. Berarti 1 kilometer itu 10.000 kilometer. 10.000. Ketebalan untuk 10 cm. 6 kubik itu harganya berapa? Kami kurang tahu hal itu. Bapak kan konsultan. Kalau harga itu 1 kubik harga cor beton berapa? Variatif 600 sampai 1 juta, Mas. 600. Oke, 1 juta 1 kubik. Berarti dibutuhkan 6 juta per 60 meter. Kan? Berarti kalau 600 meter itu sudah 60 juta. Kalau 1.200 meter itu udah 120 juta. Kalau 1 kilometer miliar, Pak. Ambilnya. jadi kami mohon maaf, sebetulnya kami konsisten untuk menjaga hal ini, Pak. Kenapa ini tidak ketahuan? Harusnya oleh Bapak tadi suruh digeser. Enggak, ini harus diangkat lagi, Pak. Ini harus diangkat lagi untuk 25 meter. Harus diangkat lagi. Betul. Apa ketahuan dengan oleh saya baru harus Enggak, diangkat? Pak. Sebetulnya sama saya tuh sudah Ya. sarankan. Karena yang dipasang untuk 20 meter, 25 meter kami mengawal. Enggak, ini udah nipu, Pak. Ini nih tipu-tipuannya nih. Nih tipu-tipuannya nih, Pak. Dia dicor ujungnya aja. Ini tipu-tipuannya, Pak. Dia cor ujungnya aja, Pak. Betul, Pak. Ini sudah kami. Ya artinya gini loh. Dia sudah punya niat untuk nipu. Iya. Biar nggak kelihatan bahwa ini titik, kan kepala dinas tadi bilang dicor. Cek aing teh henteu. Sama kepala dinas PU-nya lihat di ujung. Iya. Ya kan? Lihatnya di ujung. Tanggung jawab Bapak kan? Ayo. Tanggung jawab saya karena ada saya ke sini. Kalau saya tidak ke sini, Bapak tidak bertanggung jawab juga pada akhirnya. Enggak, Pak. Kami sudah sarankan. Enggak, tindakan aja. Ini kan langsung dicor ujungnya aja coba Pak oleh Bapak. Berarti mau nipu. Iya, kami sudah tahu, Pak. Hah? Sudah tahu. Udah tahu? Udah tahu tadi waktu awal Bapak ketemu kata Bapak dicor. Tadi kata Bapak dicor katanya. Yang dicor 25 dari 0 ke 25 saya. Ya, ini kan jadi sampai 2 kali dia, Pak. Betul. Ya kan? Sudah pasang unit, nanti harus diangkat lagi. Betul. Harus ngecor lagi, berarti biaya dia lebih mahal. Akibat apa? Akibat niat mau nyuri. Coba di mana ke sholat cenah, ke sholat nacan. Ya, nanti kontak sama Ini orang yang rajin sholat itu tidak boleh dia nipu proyek. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kekejian dan kemunkaran. Ini perbuatan keji dan munkar, ini nyari proyek, menyolong. Betul. Ya, aku udah saya sarankan ini kan Berapa meter ini yang tidak di... 25 meter. Oh, nanti saya lihat tempat lain lagi ah. Boleh. Apa?
Ah, mana? Oh, ini nggak Jadi dicor. setiap 25 Ini nggak dicor ini tuh. Tuh, enggak. itu belum 25 itu sini Pak, di sini Pak. Enggak. Ini nggak dicor nih. Oh, enggak. Selamat sore. Sore, Pak. Masih enggak nih? Masih. Ini. Aduh, zaman SMA. Jadi setiap tangga per RPA jadi kami tulis Iya. 25 meter. Ini nggak dicor, ini enggak. Ya ini 25 meternya di sini Pak. Jadi yang 25 meter ke sini belum pelacor. Nah ini tanda 25 nya tadi. Ini sudah dicor. Ini sudah dicor. Sudah. Ya. Itu udah dicor. Ketebalan cornya belum kita cek. Ini kemarin dari 1 PM itu sudah hanya mencapai 25. Berarti jalannya sudah Ini udah langsung ada lumayan ditutup. bagus. Ini kan kalau tidak ketahuan dia langsung tutup. Tapi kan saya mengawal Pak. Wah, Bapak percaya saya orang Subang kok. enggak, saya mah nggak percaya. Setiap orang harus saya tidak percayai agar pekerjaannya bagus. Oke. Kalau saya langsung percaya saja, saya tidak akan ngecek. Kalau saya sampai percaya kepala dinas, saya tidak akan ngecek. Kalau saya percaya kepala UPTD, saya tidak akan ngecek. Justru saya tidak percaya. Saya perbaiki Mas. Yang penting 25 ini. Ini satu titik loh. Proyek ini beberapa titik. Iya. Pasti nyurinya banyak. Jadi untuk 25 ke depan ini mobil ini Mana ininya, mandornya? Bos, mandornya mana bos? Mana? Bapak mandornya? oh iya Pak, Hah? bagian lapangan di sini. Bagian lapangan, begini. Oke, bentar. Ya. Nih, saya nanya ke mandor nih. Nih, ini masang apa? Yudit, Pak. Yudit. Ya, Yudit lantai dasarnya harus dikasih apa? LC. LC. Oke. Iya, iya. Dikasih LC nggak semuanya? Oh, dikasih yang ini. Mana? Ini. Hah? Belah mana? Ini iya Pak. Ini, iya. Oke. LC nya goreng. Lantai dasarnya goreng ini. Terus, kenapa yang di sana tidak dikasih lantai dasar? Ini belum saya uji lantai dasarnya bener nggak? Bapak kan jadi capek lagi, harus ngangkatin lagi Yudit. Nanti ini Yudit diangkat lagi semua, lantai dasarnya mau saya ukur. Berapa ketebalan lantai dasar? 10 cm. Udah dicek nggak 10 cm lantai dasar? Ini Udah. yang 10 cm ini dari 20 saya cek sudah. Udah, ini udah dicek 10 cm. Iya. Bapak punya alat ukurnya nggak? Kita pakai ini aja. Sok, mana alat ukurnya 10 cm? Saya pengen cek. Dia measure kemarin tuh mana? Bapak nggak punya alat ukur ya? Bapak Ada. bilang 10 cm alat ukur nggak punya. Hah? Meteran aja. Enggak, ini kan bisa dicek 10 cm. Tapi manual aja. Bapak punya nggak alat ukurnya? Pakai kayu. Aduh, Bapak nggak punya alat ukur? Mana kepala UPTD-nya? Kepala UPTD. Konsultan harus punya alat ukur nggak? Harus Pak. Dia nggak punya. Kan meteran pendek ada yang mana? Alat ukurnya untuk ngukur 10 cm coran. Punya nggak mesin coringnya? Nggak ada pengakuan. Harus punya. Konsultan itu alatnya alat ukur. Ini ada kan manual meteran Pak. Hah? Meteran 5 meter. Ya gimana gini. Ini kan sentian. Betul. Kan oleh Bapak harus diukur 10 cm. Ini kan sudah dicor. Bagaimana cara Bapak ngukur ke sini 10 cm? Hanya dengan manual Pak. Manualnya gimana? Ada kayu yang Kan kayu nggak bisa nyolok ke sini. waktu basah. Waktu basah. Sudah diukur. Saya nggak percaya, Pak. Oh, sekarang harus punya alatnya. Nanti diukur, ke dalam. Langsung diukur, klak, sekian. Oh.
Karena nanti saya pada siapa manor ke dia sih. Mandor. Aduh. Ini Bapak kerjaannya ngeborongnya di mana aja? Jaluran ini, terus mana lagi? Sini, Pak. Ini aja. Jalur ini aja. Ya, awasin Enggak, anak-anak. ini proyeknya yang punya kontraktornya jalur ini aja. Ini beda-beda kontraktor. Ini dengan itu beda kontraktornya. Beda, Pak. Ini ruas. Ah, yang kecamatan beda. Ini beda. Beda ruas. Kalau Beda. Jati. Oke, ini beda ruasnya. Ah, itu giringan canicor harus dipasangkan. Kenyawan. Nggak dipasangkan, Pak. Bila itu saya iya. Bukan, ya. Tinu standar kerjana. Ini masang unit nih. Harus pakai lantai dasar con nggak? Harus pakai lantai dasar nggak? Oke. Itu pakai lantai dasar tuh. Ayo sih kain. Siapa yang kita maling dulu tuh? Coba di lantai ya, langsung pasang. Ayo. Nah. Dia pakai lantai dasar tuh. Tuh, pakai lantai dasar tuh. Salit kumaha, dia pakai lantai dasar tuh. Itu. Oke. Ah. Dia pakai lantai dasar tuh. Itu. Cokot meteran, sabara meter tuh pakai lantai dasar. Jujur ya, baru sekali ini nih saya melihat ada seorang pejabat itu turun langsung memeriksa proyek ya. Saya belum pernah sebelumnya melihat ini. Atau karena mungkin sekarang ini ada media sosial ya, jadi mungkin saja dulu ada ya seperti yang dilakukan Kang Deddy. Mungkin ya, tapi kayaknya ya jarang ya, kalaupun ada jarang terdengar lah begitu. Nah, apa yang dilakukan Pak Deddy ini sesuatu yang menurut saya ya baik, ya, bagus. Ya, ini sebagai shock terapi untuk para pemborong, para kontraktor yang ada di Jawa Barat ya, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek Pemprov Jabar. Jadi artinya lo Anda jangan main-main. Kalau Anda kena sampel, Anda tamat ya. Nah, ini mestinya sih cara seperti yang Kang Deddy ini itu mestinya ya diikuti oleh para kepala daerah lainnya ya. Bupati, wali kota atau kepala dinas ya. Tapi ya mungkin memang tidak semua pejabat bisa mengikuti apa yang Gubernur Jawa Barat lakukan. Malah kan baru-baru ini sudah ada yang ketangkep KPK ya, itu mengizinkan proyek ya. Jadi proyeknya belum ada, tapi sudah diminta komisi duluan, ya kan? Nah, itu mengindikasikan bahwa di proyek itu nantinya akan terjadi seperti apa yang Pak Deddy dapatkan tuh ya. Ya kan, di situ Pak Deddy ngelihat kok ada penggunaan pekerjaan nih. Ya kan? Begitu. Jadi ya gimana ya. Tapi ya kita salutlah ke Pak Deddy ya, ke Kang Deddy. Ini kan pola-pola seperti yang terjadi ya, seperti yang kita lihat tadi di video itu, ada suatu kerjaan yang tidak dilaksanakan. Itu sebetulnya sudah merupakan suatu pengetahuan umum ya, bahwa di proyek-proyek pemerintah ya, itu seperti itu ya. Ya kan, kita tahu itu dari dulu lah. Cuman ya tidak ada yang berani seperti dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Atau ya mereka tahulah
bahwa ada aliran ya kan sering kita dengar tuh ada pejabat kena sogok, kena suap dari proyek ya, dan mereka tahu ya dari mana sebetulnya uang untuk diberikan ke mereka itu ya. Caranya ya kalau proyek ya seperti itu, mengurangi kualitas, mengurangi volume. Ya, dan tidak heranlah kita lihat misalnya ya ada jalan baru dibangun ya, baru diresmikan, tapi beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian sudah ambrol lagi, sudah rusak lagi. Ada sekolah ya, baru dibangun, baru diresmikan, baru dikasih doa-doa, malah sudah ambrol, tidak bisa digunakan ya. Dan itu adalah mengindikasikan bahwa ya terjadi pengurangan kualitas ya. Kalau tidak mengurangi kualitas, dari mana tuh para pejabat ya sering kita dengar ya, itu ada yang meminta fee sampai 15 sampai 20% sudah nilai proyek. Apakah memang pekerjaan infrastruktur itu sedemikian rupa, sedemikian besar ya jumlah labanya, sehingga sebagian bisa diberikan ke para pejabat itu ya? Pastinya tidak ya. Apalagi dulu itu kalau untuk proyek-proyek itu kalau tidak salah itu pemerintah hanya memberikan kelonggaran ya antara keuntungan itu 15% lah. Nah, jadi nggak mungkin tuh labanya ya, keuntungan proyek itu dibagi ke para pejabat itu ya. Nggak mungkin ya, tentu itu dari pengurangan kualitas proyek. Nah ini sekedar mengingatkan ya untuk para pengawas di lapangan ya. Tadi kan ada bapak tuh, saya pengawas, sepertinya beliau tahu ya apa yang dilakukan oleh kontraktor ya. Nah itu jika para pengawas bangunan membiarkan para pemborong melakukan kegiatan curang atau lebih-lebih bekerja sama membantu ya, membiarkan, maka ada konsekuensi hukum loh yang harus ditanggung. Risiko masuk penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun ya. Itu makanya sebagai pengawas bangunan harus hati-hati, jangan sampai selesai proyek maka Anda masuk hotel Prodeo, diperkarakan karena Anda telah membiarkan para pemborong melakukan kegiatan curang. Nah, saya bacakan nih ya undang-undangnya ya. Ini Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2021 ya. Saya bacakan nih. Di pasal 7, dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Nih pada pemborong nih, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan ya, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, jadi
pemborong yang membuat curang ya, melakukan kecurangan itu kan tadi mengurangi volume itu ya, itu curang tuh. Mengerjakan apa harusnya dikerjakan tapi tidak ada, itu fiktif tuh, curang ya. Itu menanti Anda ya. Nah, kemudian bagi pengawas nih. Nah, pengawas nih ya. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, jadi itu ya. Jika pengawas membiarkan pemborong tuh melakukan curangan, ada risiko Anda loh di situ. Anda berpikirlah 2 kali. Mungkin sekarang belum ada tuh terdengar ya, ada pengawas yang dijerat karena membiarkan pemborong melakukan kecurangan, belum ada tuh, belum mendengar lah paling tidak. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Ya. Nanti kalau misalnya pemborong ada yang di kerabat gitu, mereka akan bernyanyi. Ya kan saya melakukannya juga sepengetahuan si pengawas. Nah, disitulah Anda kena sial. Ya. Karena itu berhati-hatilah. Nah, memang masalah pengawasan ini menjadi masalah yang krusial ya. Kadang-kadang kan pengawas disebut juga pagar makan tanaman nih. Orang diminta mengawasi pekerjaan, tapi dia juga ikut bermain. Maka saya setuju tuh dengan usulan Kang Deddy Mulyadi, ya, ide Kang Deddy Mulyadi bahwa akan mengerjakan para mahasiswa untuk sebagai pengawas pembangunan. Nah ini bagus nih ya, karena kan para mahasiswa ini masih segar, masih idealis ya. Jadi ini bisa mengurangi praktek kecurangan dalam pembangunan infrastruktur. Ya, bagus sekali ide ini. Dan diharapkan ya adik-adik mahasiswa nih, lakukanlah pekerjaan Anda dengan benar. Berintegritaslah. Karena ini pekerjaan yang Anda lakukan itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Kenapa coba? Kalau ada suatu kecurangan di suatu proyek ya, maka proyek ini kan akan mutunya rendah. Maka pada waktu berikutnya kan harus dipelihara nih, harus dibangun kembali. Padahal kalau proyek ini mutunya bagus kan uangnya bisa digeser ke tempat lain, ya, bisa untuk mensejahterakan di tempat lain. Oke, jadi sekali lagi para pengawas pembangunan, hati-hati, ada konsekuensi hukum jika Anda tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau memang Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan berilah komentar. Mari kita diskusikan untuk kebaikan bangsa kita.